anak-anak. Selamat pagi Tante Selamat Lydia, pagi Tante Ida, Tante Lydia. Puji Tuhan, anak-anak sehat, anak-anak kuat. Kita semua sehat ya. Kita mau berbakti pada pagi hari ini, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, lalu kita berdoa, anak-anak siapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu satu pujian. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang setia, yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul, bertemu dengan anak-anak. Meskipun tidak saling tatap muka, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada bersama kami, kuasa-Mu juga ada bersama dengan anak-anak. Kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan kiranya mengurapi guru-guru yang bertugas pagi ini.
Tuhan juga mengurapi anak-anak sekolah minggu sehingga semua bersungguh-sungguh dalam beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan kebaktian kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita berangkat ke gereja. Kasihan anak-anak sudah nungguin. Nanti bentar lagi mau bagus itu bunganya. Bagus-bagus. Asik ya. Iya, tapi kan kita mau cepet-cepet. Iya. Ini ada nih bagus loh. Ada yang patah bunganya. Jatuh. Kasihan. Bagus sayang padahal ya. Iya, tapi layu tuh liatin tuh. Udah melayat gini. Anak-anak udah nunggu. Ayo kita ke gereja. Iya, aku nemu ini kasihan. Tapi kok layu? Bagus. Tapi layu liatin. Kan harusnya begini tuh. Iya. Kasihan ya. Karena udah patah. Ini patah. Putus dari pohonnya, dari pokoknya. Nah, kalau kita ya sebagai anak Tuhan, makanya harus melekat kepada Tuhan Yesus. Supaya tumbuh terus, tidak layu dan mati. Seperti pohon ini. Yuk, cepetan. Anak-anak udah nunggu pasti. Betul. Ayo kita guru-gurunya harus cepet. Ayo kita mau kebaktian, anak-anak udah nungguin. Anak-anak, kita nyanyikan Yesus pokok. Nyanyi sungguh-sungguh ya, memuji membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh.
promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Anak-anak, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan setiap pujian, karena kita nyanyinya sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti yang Tante tadi bilang, siapkan Alkitabnya untuk anak-anak yang udah bisa baca ya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu satu pujian, kasih itu pasti lemah lembut. baik, terima kasih. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila di dalam pujian ini masih ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kami, Engkau yang mengurapi, Engkau yang mendahului semua perkataan-Mu,
Biarlah kiranya Tuhan juga mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk adik-adik sekolah minggu di GPD Kopo Permai, dan begitu juga untuk guru-guru sekolah minggu di GPD Kopo Permai, Karyo yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan yang kuat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini Karyo tidak akan berbicara soal panjang lebar, tetapi Karyo ingin mereview lagi apa yang sudah kita pelajari selama 3 minggu ini. Ya, masih ingat nggak ya? Apa-apa aja yang dipelajari selama 3 minggu ini? Ayo, pada ingat nggak? Karyo pengen ingetin lagi kepada adik-adik bahwa sikap-sikap contoh yang dicontohkan oleh kakak-kakak sekolah minggu di cerita-cerita yang lalu adalah soal sikap-sikap tentang murah hati, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Seorang yang baik, seorang yang sesuai dengan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan harus memiliki sikap murah hati. Dan Karyo yakin dan percaya selama 3 minggu yang sudah berjalan, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak melihat contoh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, baik itu untuk kelas yang masih kecil sampai dengan kelas yang sudah besar. Oke, Karyo mau ingetin lagi, ada yang masih ingat nggak ketika minggu pertama siapa yang bawa firmannya dan firman apa yang disampaikan? Ayo, ingat nggak? Oh iya, pertama adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Wow, hebat. Oke, yang kedua. Ayo. Oh, iya. Yang kedua adalah seorang raja yang melunasi hutang hambanya. Orang raja yang sangat baik ya. Dan yang ketiga adalah yang mungkin sesuai dengan adik-adik semua, yaitu seorang anak kecil yang rela berbagi bekal, yang berbicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu contoh yang sangat luar biasa. Guru-guru ingin supaya adik-adik tahu, adik-adik mengerti bahwa sikap murah hati harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Ya, harus dimiliki. Karena Tuhan Yesus pernah berfirman di Lukas 6 ayat 36. Nah ya, Lukas 6 ayat 36. Nih, Karyo baca aja ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Kita harus murah hati karena Tuhan kita, Bapa kita adalah orang yang adalah murah hati. Dia mencontohkan bagaimana murah hati itu ada di dalam hidup kita. Oke, kita akan baca ke ayat emas kita, ayat yang menjadi pegangan kita. Oke, buka di Yohanes 3 ayat 15 sampai dengan 18. Nah, Yohanes 3 ayat 15 sampai dengan 18. Kita baca ya. Ini pasti banyak yang udah hafal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dunia. Dan 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah.
kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik, makanya sudah seharusnya untuk kita semua, untuk anak-anak maupun untuk guru-guru, kebalik ya, untuk anak-anak maupun guru-guru, untuk Karyo, harus menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita hidup, kita harus menunjukkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Susah atau gampang? Ayo, bisa nggak? Karyo yakin kita semua bisa. Kenapa? Ayat 16 tadi dari Yohanes 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah baik sama kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya kita tidak binasa. Karena kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, berarti kita tidak akan binasa. Karena kita tidak binasa, sudah sepatutnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan boleh nyata di dalam hidup kita dan terpancar dan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di dunia. Loh, Karyo ngapain sih susah-susah kayak gitu? Karena Tuhan itu kasih. Tuhan itu kasih. Sebenarnya kalau mau melihat kejahatan manusia, Tuhan bisa saja langsung hilang dunia. Disentil mungkin, wah hancur. Tetapi ingat, Tuhan Allah itu sangat mengasihi manusia. Kita itu dibentuk dan diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan. Oleh karena itu, Dia sangat mengasihi kita semua. Anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru. Tuhan sangat baik sama kita. Oleh karena itu, Dia mau kita pun menunjukkan kemurahan hati kita, kebaikan kita. Kenapa? Karena kita belajar, kita mengerti, dan kita melakukan firman Tuhan. Jadi, semua orang yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini, jadi tahu, jadi mengerti bahwa Tuhan itu baik. Lah lewat siapa? Lewat kita semua. Lewat Karyo maupun lewat adik-adik. Bisa? Gitu dong. Pasti bisa. Kita supaya orang-orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerjanya bukan cuma Tuhan saja, tapi kita juga. Kita yang ada di bumi ini harus menunjukkan kepada siapapun di bumi ini bahwa Tuhan itu baik. Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita, sama seperti Karyo. Karyo mempunyai anak 2 orang, mulai besar-besar. Masih kecil ya, tapi mulai besar. Karyo sangat sayang kedua orang anak ini. Sama, kalian juga semuanya disayangi oleh ayah ibu kalian. Karena kalian disayang, ayah ibu kalian ingin kalian menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apapun keinginan kalian kalau bisa dikabulkan. Ya, tapi semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Baca ya, Matius 7 ayat 9 sampai dengan 10. Di situ dikatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya kalau dia meminta roti, atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Tidak ada. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun keinginan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia pasti akan kasih. Karena Dia rindu mengasihi kita, makanya kita harus mengasihi Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu sudah baik dalam hidup kita. Sampai, tahu nggak di Alkitab bahwa Tuhan pun mau sampai dipanggil Bapa. Itu Tuhan. Tuhan kita mau dipanggil Bapa loh. Kenapa? Karena Dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin kita menjadi semakin sesuai dengan firman Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya nakal sedikit, ingat, oh firman Tuhan seperti itu, saya mau bertobat. Harus. Jadi kita harus berubah. Guru-guru, anak-anak semuanya kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kemurahhatian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita dihukum. Oleh karena itu, Dia mau kita menjadi baik. Dia memberikan anaknya yang tunggal, menebus dosa kita supaya kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita sama seperti hamba yang jahat. Dia sudah dilunasin hutangnya, dia malah jahat ke orang lain. Waduh, luar biasa ya. Tapi kita semuanya harus menjadi seperti anak kecil, ya, yang mau memberikan bekalnya, 5 roti 2 ikan dibagi. Ketika kita mau memberikan untuk orang lain, murah hati untuk orang lain, yang terjadi adalah mujizat. Hal luar biasa terjadi di dalam hidup kita ketika kita mau memberi untuk orang lain, ketika kita mau murah hati kepada orang lain. Pertanyaan terakhir, Karyo, kenapa sih kita harus murah hati? Nah, Karyo akan jawab dengan kata-kata yang gampang. Kita harus murah hati, kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang sangat baik, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya kita pun murah hati, baik, mau memberi, saling tolong-menolong dengan orang yang lain. Kenapa? Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Karyo yakin dan percaya firman Tuhan yang boleh Karyo bagi pada sore hari ini menjadi berkat bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk guru-guru semuanya. Puji Tuhan, ternyata ada ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalan untuk yang kelas kecil adalah Yohanes 3 ayat 15. Ya, Yohanes 3 ayat 15. 15 bukan 6, ayat 15. Dan untuk kelas besar adalah setelahnya. Yohanes 3 ayat 1. Wah, nggak bisa, 16, ayat 16 aja deh. Untuk kelas besar, Yohanes 3 ayat 16. Jadi, hafalin ya. Karena itu harus jadi rema di dalam hidup kita. Harus kita hidupi, harus kita mengerti bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa ya. Karyo yang berdoa, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah memberitakan firman Tuhan, kami sudah berbagi firman Tuhan, dan kami berdoa supaya firman yang sudah kami taburkan Tuhan menjadi rema dalam kehidupan semua atau kehidupan siapapun yang mendengar. Anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru, ajar kami untuk kami menjadi lebih baik, menjadi lebih murah hati, menjadi mau untuk saling tolong-menolong. Karena kami mengerti bahwa Tuhan telah memberi contoh kepada kami. Tuhan telah mengasihi kami sampai Dia memberikan anak yang tunggal supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan firman Tuhan pada sore hari ini, dan kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami di sekolah minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.